Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdihi wa syukru lillahi haqqa syukrihi. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya yang dilanjutkan tarawih, dan insyaallah nanti kita tutup dengan witir rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ada kisah dari seorang kiai yang cukup terkenal di Yogyakarta, namanya Bapak Kiai Haji A.R. Fahrudin. Beliau ini adalah kiai yang cukup humoris, mirip-mirip Gus Dur, tapi kalau Gus Dur itu dari NU, kalau Kiai Haji A.R. Fahrudin itu dari Muhammadiyah. Suatu ketika Kiai Haji A.R. Fahrudin berceramah tarawih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ceramah beliau ini berkaitan tentang hadis Rasulullah SAW, bahwasanya di bulan Ramadan ini ditutup segala pintu-pintu neraka, dibuka segala pintu-pintu surga, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Lalu seorang anak muda tadi nyeletuk bertanya kepada Pak A.R. ketika selesai ceramah. Pak A.R. katanya di bulan Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu dan pintu neraka ditutup. Tapi mengapa sekarang dalam bulan Ramadan masih saja banyak orang yang bermaksiat? Ada yang berjudi, ada yang mabuk-mabukan, ada yang bahkan bunuh-bunuhan, dan bahkan juga ada pelacuran. Dan kalau kita lihat kondisi saat ini di bulan Ramadan ini, kalau melihat di Indonesia banyak sekali kasus-kasus yang luar biasa, Bapak sekalian. Tidak hanya sekedar yang remeh, bahkan sampai yang berat pun ada di bulan Ramadan kali ini. Tidak usah saya sebutkan kasus-kasus yang apa-apa. Sampai ada istilah tagar Indonesia gelap. Dan semoga saja Indonesia segera terang. Bulan Ramadan ini menjadikan Indonesia terang, dan nanti menuju kemenangan, dan insya Allah Indonesia emas 2045, bukan Indonesia gelap. Karena memang dulu itu Bapak Prabowo sebelum jadi presiden pernah berpidato bahwasanya ada yang menganalisis 2030 itu Indonesia sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Apakah analisis beliau menurut data-data itu benar? Tapi ketika beliau sudah jadi presiden, beliau optimis 2045 Indonesia emas. Nah, yang benar yang pundi nanti kita lihat saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita doakan pemimpin-pemimpin kita semoga kuat dalam memikul amanah bangsa ini yang cukup berat. Pokoknya siapapun pemimpinnya, masyarakat siap mengawal dan siap maidu. Itulah netizen, apalagi orang-orang yang sudah mengetikkan jarinya di internet, mau lewat Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Buatan rasanya kita ya, mungkin. Apalagi anak-anak muda yang kritis, itu pasti pengen saja mengetikkan sesuatu yang memang tujuannya baik, ya, untuk membangun. Kalau kasus itu tidak diketik di internet, kadang-kadang tidak diusut sama polisi ini. Bahkan sampai ada tagar lebih percaya kepada pemadam kebakaran daripada polisi dan TNI. Dan itu mungkin kita rasakan juga, Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan sampai ini wonten masalah apa sih, ditelepon sinten polisi, TNI, atau pemadam kebakaran? Damkar. Damkar, ya. Makanya damkar ini sangat berjasa sekali, tapi kadang-kadang dipandang sebelah mata. Ya, kita doakan semoga semuanya baik. TNI baik, polisi baik, damkar lebih baik juga, karena memang hari-hari ini polisi dan TNI ini banyak kasus dan masalah. Makanya kita doakan semoga jadi lebih baik, karena itu hanya oknum. Semoga saja oknum, tapi ada yang menyeletuk juga oknum kok bendino ini. Jadi orang oknum malah. Tapi ya semoga saja tidak kata-kata itu. Semoga hanya oknum, karena masih banyak polisi baik, masih banyak TNI yang baik. Bapak Ibu rahimahullah, saya lanjutkan ceritanya tadi.
Kenapa kok di bulan Ramadan masih banyak maksiat? Ya Kiai. Lalu Kiai A.R. Fahrudin tadi mengatakan apa? Ya itulah mas, kelemahan manusia dengan setan yang dibelenggu saja kalah. Jawabannya enteng saja, hanya seperti itu, singkat padat, dan memang ini merupakan sindiran keras. Ya itulah manusia dengan setan yang dibelenggu saja kalah. Secara sepintas, kisah tersebut merupakan anekdot dari Pak A.R. Fahrudin yang memang dikenal sebagai seorang kiai yang bersahaja dan memiliki nilai humor yang tinggi. Cara Pak A.R. menjawab jenis pertanyaan yang aneh pun sangat enteng, khas jawaban seorang sufi. Namun demikian, jawaban yang sederhana ini dan humoris tersebut seringkali ada makna, ada hikmah di balik itu semua. Jawaban Pak A.R. Fahrudin tadi sebetulnya dapat kita telaah dan kita dalami lagi dan kita dapat komparasikan dalam pendekatan Al-Quran, Bapak Ibu. Yang tadi saya sebutkan itu ada di surah An-Nisa ayat 76. Surat An-Nisa itu surah keempat ayat 76. Mari kita sampai buka. Di akhir ayat Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Artinya apa? Sesungguhnya tipu daya syaitan itu hakikatnya amat sangat lemah. Allah sendiri yang berfirman. Tipu daya syaitan itu lemah. Itu yang perlu kan jadikan prinsip. Oh, setan itu lemah. Aku butuh bisa lawan. Jadi Allah telah menegaskan bahwa tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. Sebelum syaitan dibelenggu saja tipu dayanya sudah lemah, Bapak Ibu. Kalau secara logika, ketika setan dibelenggu, maka tipu dayanya akan semakin melemah, itu logikanya. Oleh karena itu memang sangat lucu jika ada orang manusia yang masih dapat terperdaya syaitan di bulan Ramadan ini, berarti pertanda bahwasanya manusia tersebut akal dan imannya sangatlah lemah, karena lebih lemah daripada tipu daya syaitan itu sendiri. Bapak-bapak Ibu rahimahullah, dalam Al-Quran Allah juga tetap mengingatkan kepada manusia bahwa syaitan adalah aduwwan mubina, musuh yang nyata. Ya. Dengan demikian manusia hendaknya jangan sampai lemah dan kalah terhadap tipu daya syaitan dan bahkan mengikuti langkah-langkahnya, khutuwati syaitan. Jangan sampai wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Manusia akan mengikuti langkah-langkah syaitan dapat terjerumus ke dalam jurang kehinaan, sama halnya menjadikan musuh sebagai sahabat yang pada akhirnya justru akan mencelakakan kita. Dan kita harus ingat Bapak Ibu, syaitan itu sebenarnya lebih cenderung sifat. Kalau makhluknya itu ada jin dan manusia. Dan syaitan itu ada dua jenis, syaitanul insi wa syaitanul jinni. Syaitan dari golongan manusia dan syaitan dari golongan jin. Memang dalam hadis tersebut ada yang menafsirkan yang dikerangkai atau yang diborgol atau yang di apa istilahnya bodoh dibelenggu niku hanya setan dari golongan jin. Tapi setan dari golongan manusia, kados kita panjenengan sendiri itu sebenarnya bisa jadi setan bagi diri panjenengan. Masya Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat bagaimana ada seseorang yang menuhankan hawa nafsunya sendiri? Ketika kita menuhankan hawa nafsu kita sudah jadi setan, Bapak Ibu sebenarnya. Ataupun teman-teman panjenengan, lingkungan sekitar panjenengan yang mempengaruhi kepada kejelekan, maka itu dikatakan bisa sebagai setan ketok. Jadi samping kanan panjenengan, samping kiri panjenengan, depan belakang, ataupun teman sejawat panjenengan, teman kerja, nek wonten sing saged mempengaruhi untuk hal yang buruk, maka itu sebenarnya sejatinya adalah syaitan. Walaupun juga penafsiran juga ada yang mengatakan maksudnya syaitan dibelenggu itu adalah saking imannya, saking takwanya umat Islam di bulan Ramadan, seakan-akan seolah-olah syaitan itu tidak ada kesempatan untuk mengganggu umat Islam. Ada yang juga penafsirannya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang intinya Rasulullah sudah menginformasikan bulan Ramadan setan dibelenggu maka kita wajib beriman. Neraka ditutup kita wajib beriman. Surga dibuka wajib beriman. Karena itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya di bulan Ramadan ini marilah kita benar-benar melawan setan, dari setan diri kita sendiri, setan lingkungan kita, entah itu dari golongan jin maupun manusia. Semoga Allah menguatkan kita di dalam akhir-akhir bulan Ramadan, karena kita lihat semakin maju nih besoknya, karena
kira-kira yang mempengaruhi banyak orang jamaahnya makin maju itu setan ketok atau setan sebutan ketok? Setan ketok kadang-kadang kita nyalakan setan sing ketok padahal yang paling salah itu setan ketok gitu ya. Setan orang ketok kita tidak bisa melihat ataupun jin korin yang ada di samping kanan atau kiri kita ini selalu membisikkan, ini mungkin benar-benar dibelenggu bisa jadi di bulan Ramadan, tapi karena sudah terlanjur kita yang menjadi setan akhirnya tanpa harus dibisiki kita pun menjadi setan gitu. Karena memang di ayatnya itu ada setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia. Mungkin kalau pada kami di 10 hari terakhir ini semakin taat, semakin kuat, semakin amin. tidak terperdaya dengan budaya syaitan yang ketok maupun tidak Ketok. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala khilafan dari perbuatan kami. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah taqabbalallahu, Allah menerima apa amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini dan terus mengistiqomahkan kita dalam beribadah walaupun di luar bulan Ramadan. Tidak menjadi hamba yang musiman, hamba Ramadhani, tapi menjadi hamba yang rabbani, hamba yang selalu taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.